Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-abrar fi muftatahi kulli qawlin wa khatimati amin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya amin wa ba'd. Ini merupakan pertemuan kelima kita dalam membaca kitab Nihayatis Sul karang Imam Al-Isnawi rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas wujub jika berkaitan dengan jenis perintah. Bahwasanya kadangkala perintah tersebut berkaitan dengan sesuatu yang muayyan dan kadangkala berkaitan dengan sesuatu yang mukhayyar. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas wujub jika berkaitan dengan waktu atau wujub jika kita kaji dari sudut pandang waktunya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan pertama bahwasanya pada fasal ini Imam Al-Baydawi rahimahullah akan mengkaji wujub dari 3 sisi. Pertama, dari sisi jenis perintahnya. Yang kedua, dari sisi waktu. Yang ketiga, dari sisi mukallaf. Yaitu bisa jadi mukallafnya muayyan atau disebut dengan wajib al-aini atau kita sebut dengan wajib al-kifai. Lalu beliau akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan wujub seperti muqaddimatul wujub dan lain sebagainya. Baiklah, permasalahan yang kita baca kali ini terdapat pada halaman 92 bagi teman-teman yang memiliki kitab Nihayatus Sul cetakan Dar Ibn Hazm di jilid yang pertama. Baiklah, sebelum kita masuk kepada matan Imam Al-Baydawi rahimahullah, alangkah lebih baiknya kita berikan sedikit pengantar untuk menggambarkan secara umum permasalahan kedua ini. Jadi, al-khitabut talib atau khitabullah at-talib lil fi'li talaban jaziman yang kita kenal juga dengan istilah al-ijab, apabila kita lihat dari segi waktu itu memiliki 3 kemungkinan. Pertama, waktu yang tersedia itu sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Dan ini yang kita sebut dengan al-wajibul mudayyak. Wajib al-mudayyak. Mudayyak secara bahasa artinya sempit. Jadi waktu yang diberikan sama persis dengan waktu yang dibutuhkan. Waktu yang diberikan sama persis dengan waktu yang dibutuhkan. Oke. Kemudian penamaan mudayyak ini sebenarnya lebih tepat kepada waktu, bukan kepada perintah tersebut atau kepada al-wujub. Jadi kalau kita perhatikan, pas itu lebih tepat dinisbahkan kepada waktunya, bukan kepada wujubnya. Jadi penamaan wujub dengan al-mudayyak ini tasamuh saja. Tasamuh saja. Ditajawuz dalam ibarah. Oke. Atau kita sebut juga ini dengan majaz. Di kemungkinan yang kedua, waktu yang tersedia itu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk perbuatan tersebut. Contohnya, sholat itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit, tapi waktu yang tersedia hanya 1 menit. Maka kasus ini masuk pada kemungkinan yang kedua, yaitu di mana waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan seluruh arkan atau seluruh bagian dari wujub tersebut. Dalam menyikapi kemungkinan ini, ada 2 penafsiran. Yang pertama, memang syariat
menginginkan mukallaf untuk mengerjakan seluruh bagian dari perbuatan tersebut atau mengerjakan yang wajib tersebut di waktu yang tidak mencukupi tadi atau yang kurang tadi. Lalu dalam menyikapi penafsiran yang pertama ini untuk kemungkinan yang kedua tadi, ada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan hal ini sah-sah saja. Ini bagi yang mengatakan atau bagi yang berpendapat bahwa taklif bil muhal itu boleh. Lalu kelompok kedua, kelompok yang mengatakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi, yaitu tidak boleh ada di mana waktu tidak mencukupi untuk melakukan seluruh bagian dari wajib tersebut. Karena bagi kelompok kedua ini, taklif bil muhal itu mumtani'. Tidak ada yang namanya taklif bil muhal. Ini kalau menurut pendapat yang kedua atau kelompok yang kedua. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan, apa itu taklif bil muhal? Oke, contohnya seperti ini. Ada perintah untuk memindahkan gunung. Maka jenis perintah ini kita sebut dengan taklif bil muhal. Karena tidak mungkin seorang mukallaf mampu untuk memindahkan gunung. Oke. Di saat yang bersamaan ada ungkapan yang hampir mirip dengan taklif bil muhal tadi, yaitu taklif al-muhal. Jadi yang tadi taklif bil muhal, yang kedua taklif al-muhal. Taklif bil muhal itu mustahilnya terdapat pada jenis perbuatan, itu memindahkan gunung. Sedangkan pada macam yang kedua, yaitu takliful muhal, kemustahilannya terdapat pada si mukhatab. Seperti contohnya perintah Allah untuk orang yang telah meninggal. Karena tidak mungkin orang yang telah meninggal dikhitab atau disuruh untuk mengerjakan sesuatu. Maka jenis perbuatan yang kedua ini kita sebut dengan takliful muhal. Jadi ada dua terminologi. Pertama taklif bil muhal, yang kedua taklifil muhal. Yang pertama sifat mustahilnya ada pada jenis perintah. Yang kedua sifat kemustahilannya terdapat pada orang yang diperintahkan. Oke. Takliful muhal itu ittifaq ulama mumtani'. Sedangkan taklif bil muhal maka berbeda pendapat ulama dalam menyikapinya. Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak boleh taklif bil muhal. Sedangkan mazhab Asy'ariyah mengatakan bahwa taklif bil muhal itu sah-sah saja dengan dalil innahu fa'alul lima yurid. Ini secara akli. Jadi secara akal orang Asy'ariyah berpendapat bahwa boleh taklif bil muhal. Tapi waqi'nya kita temukan di kenyataan tak ada satupun jenis taklif yang tidak mampu atau di luar dari kemampuan si mukallaf. Oke, sekarang kita lanjutkan balik kepada penafsiran ulama terhadap jenis perbuatan yang waktu tersedia tidak mencukupi. Oke, tadi di awal kita sebutkan bahwa bisa jadi waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mengerjakan seluruh bagian dari wajib. Ada dua penafsiran. Pertama, memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan mukallaf untuk mengerjakan seluruh bagian dari wajib tersebut di waktu yang tidak mencukupi. Lalu kemungkinan yang kedua, yaitu maksud dari waktu yang tidak mencukupi untuk mengerjakan yang wajib adalah menyempurnakan yang wajib di waktu yang terbatas tersebut. Jadi bukan perintah untuk mengerjakan seluruh dari bagian yang wajib di waktu yang kurang, tapi perintah untuk menyempurnakan mengerjakan seluruh bagian dari yang wajib. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Maka kemungkinan kedualah nanti yang akan dipilih oleh Imam Al-Baydawi rahimahullah. Oke, selesai kita
pada kemungkinan yang kedua. Kita masuk kepada kemungkinan terakhir. Tadi di awal kita sebut kemungkinan pertama itu adalah waktu yang tersedia pas atau sama persis dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan perbuatan. Kemungkinan yang kedua, waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mengerjakan seluruh bagian dari wajib. Ini memiliki dua penafsiran. Yang pertama memang perintah untuk mengerjakan seluruh yang wajib di waktu yang kurang tersebut. Ada dua pendapat di sini. Lalu bisa jadi penafsirannya menyempurnakan seluruh bagian yang wajib di waktu yang terbatas tersebut. Jadi tidak masalah kalau memang nanti yang wajib keluar dari waktu yang tersedia. Jadi misalnya waktu sholat 2 menit, waktu yang tersedia 1 menit. Jadi 1 menit dari 2 menit waktu sholat itu masuk di waktu yang tersedia dan 1 menit sisanya keluar dari waktu yang telah ditentukan. Oke. Kemungkinan yang ketiga yaitu waktu yang tersedia itu lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan perintah tersebut. Jadi kita bisa mengerjakan yang wajib tersebut berulang-ulang di waktu yang disediakan. Ini yang kita sebut dengan al-wajibul muwassa. Wajib yang muwassa, waktunya tersebut luas, lapang. Dalam kemungkinan yang ketiga ini ada 5 mazhab yang akan disampaikan oleh Imam Baydawi rahimahullah. Jadi ini sedikit pengantar sebelum kita masuk pembahasan yang ada dalam kitab. Baiklah, langsung saja kita baca matan Minhajul Usulnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi ulum masyayikhina fid darain amin. Taqsimul wujubi bi'tibari waqtihi. Pembahagian wujub berdasarkan waktunya atau dari sudut pandang waktunya. Qala rahimahullah ats-tsaniyatu. Maksudnya adalah al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin, wujub jika berkaitan dengan waktu, maksudnya jika kita bahas dari sudut pandang waktu, fa imma, ini kemungkinan-kemungkinannya, fa imma ayyusawiyal fi'la ka shaumi Ramadan wa huwal mudhayyaq. Ada kalanya yusawiya, di sini fi'il yusawi dhamirnya kembali kepada al-waktu. Berarti fa imma ayyusawiyal waqtu al-fi'la. Bisa jadi waktunya sama atau waktu yang tersedia sama dengan fi'il atau sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan fi'il tersebut. Kalau yang dibutuhkan oleh fi'il 2 menit, waktu yang tersedia juga 2 menit. Kasaumi Ramadan, contohnya puasa Ramadan. Contohnya kata beliau, dalam satu hari, itu satu hari bulan Ramadan, kita hanya bisa mengerjakan 1 kali puasa. Karena puasa itu adalah menahan dari yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan tidak mungkin seseorang melakukan 2 puasa dalam 1 hari. Oke. Wahuwal mudhayyaq, dan ini yang dikenal dengan al-mudhayyaq atau al-wajibul mudhayyaq. Au yanqusa anhu, ini adalah kemungkinan yang kedua. Au yanqusa al-waqtu anil fi'li, atau waktu yang tersedia kurang dari fi'il atau kurang dari waktu yang dibutuhkan oleh fi'il. Fayamna'uhu man mana'at taklifa bil muhal. Maka ditolak oleh orang yang berpendapat bahwa taklif bil muhal itu tidak boleh atau mumtani'. Di pengantar sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa dalam menyikapi taklif bil muhal ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa tidak boleh, dan kelompok kedua mengatakan boleh. Oke. Ibarah matin fayamna'uhu man mana'at taklif bil muhal, ini adalah kelompok yang melarang atau menolak adanya taklif bil muhal. Kemudian kita lanjutkan illa li gharadil qadha, atau bisa jadi
Maksud dari adanya perintah dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mengerjakan perintah tersebut adalah illa li gharadil qada, kecuali tujuannya untuk qada. Oke. Atau istilah Imam Isnawinya, kecuali untuk menyempurnakan perintah tersebut. Jadi tidak harus mengerjakan seluruh bagian dari wajib di waktu yang sedikit tadi, tapi cukup mengerjakan sebahagian di dalam waktu yang sangat terbatas tadi, kemudian sisanya dikerjakan di luar dari waktu yang terbatas tadi. Kawujubi zuhri ala zaili udhruhu, seperti wajibnya salat zuhur bagi orang yang hilang uzurnya sebelum habis waktu. Contohnya sobi jika dia baligh, atau orang gila jika dia tersadar, atau perempuan yang habis masa haidnya. Jika orang-orang tersebut mendapati akhir waktu zuhur, walaupun itu biqadri takbiratil ihram fa aktsar, walaupun sekedar takbiratul ihram, jadi hanya cukup untuk takbiratul ihram, maka di orang-orang tersebut wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur. Walaupun pada akhirnya mereka hanya mampu mengerjakan sebahagian dari sholat zuhur di waktu zuhur, sisanya masuk kepada waktu asar. Ini kata Imam Baydawi, maksud dari adanya perintah dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mengerjakan perintah tersebut. Itu li gharadil qada. Tujuannya menyempurnakan dari perintah tersebut, bukan mengerjakan seluruh bagian dari yang wajib di waktu yang terbatas, karena ini mustahil, kata beliau. Bagaimana mungkin mengerjakan yang 2 menit dalam waktu 1 menit. Sekarang kita masuk kepada kemungkinan yang ketiga, yaitu au yazida alaih, au yazidal waqtu alaih. Kemungkinan yang ketiga, waktu yang tersedia melebihi dari waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan yang wajib. Fayaqtadi iqa'al fi'li fi ayyi juz'in min ajza'ihi li'adami awlawiyatil ba'di. Maka ketika kita temukan kemungkinan seperti ini, mesti iqa'al fi'li, kita mengerjakan perbuatan tersebut atau perintah tersebut fi ayyi juz'in, di bagian yang mana saja, min ajza'ihi, dari waktu yang tersedia. Contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur ada beberapa bagian waktunya. Maka wajibnya si mukallaf untuk mengerjakan sholat itu di bagian yang mana saja di antara waktu yang tersedia. Jadi boleh di awal waktu, boleh di pertengahan, boleh di akhir waktu. Alasannya adalah li'adami aulawiyatil ba'di, karena tidak adanya keutamaan satu waktu ketimbang waktu yang lain. Jadi antara waktu yang pertama dengan waktu yang akhir, begitu pula dengan waktu yang di pertengahan, itu sama saja, tidak ada lebih satu waktu daripada waktu yang lain. Ibarah barusan merupakan mazhab yang pertama dari wajib al-muwassa'. Di wajib muwassa' ini ada 5 mazhab. Dan yang pertama adalah mazhabnya Imam Baydawi rahimahullah yang barusan kita baca. Yaitu dalam kasus wajib muwassa', mukallaf boleh melakukan fi'lil wajib di bagian yang mana saja dari waktu yang tersedia, tanpa ada syarat apapun. Oke. Sekarang kita masuk kepada mazhab yang kedua. Wa qala al-mutakallimun, berpendapat mutakallimun, yajuzu tarkuhu fil awwali bi syartil azmi fil tsani. Mazhab mutakallim ini memiliki kesamaan dengan pendapat yang ada di mazhab sebelumnya, yaitu sama-sama mengakui adanya wajib muwassa'. Kemudian si mukallaf boleh melakukan fi'lil wajib di bagian yang mana saja dari waktu yang telah disediakan, namun dengan satu perbedaan, yaitu mazhab yang kedua mewajibkan adanya azam. Mewajibkan adanya azam jika si mukallaf tidak mengerjakan yang wajib tersebut di waktu yang pertama.
Oke, kita masuk kepada matanya lagi. Yajuzu tarkuhu, boleh bagi si mukallaf untuk tidak mengerjakan yang wajib tersebut fil awali, di waktu yang pertama, bisyartil azmi fitsani, dengan syarat harus berazam untuk mengerjakan perbuatan wajib tersebut di waktu yang kedua. Jadi ini titik perbedaan antara mazhab mutakallim dengan mazhab yang pertama. Mazhab pertama tanpa syarat. Jika si mukallaf tidak mengerjakan di waktu yang pertama, dia boleh mengerjakan di waktu yang kedua tanpa harus berazam untuk mengerjakannya di waktu yang kedua. Sedangkan mazhab mutakallim memberikan syarat, jika si mukallaf tidak mengerjakan perbuatan yang wajib di waktu yang pertama, maka dia harus berazam untuk mengerjakannya di waktu yang kedua. Oke. Wa illa, ini alasan mazhab mutakalimin mensyaratkan mesti adanya azam. Wa illa la jaza tarkul wajibi bila badalin. Wa illa, apa maksud dari wa illa? Wa illa yushtaratul azmu fi tsani. Jadi wa illa maksudnya wa in lam yushtaratil azmu fi tsani, jika tidak disyaratkan adanya azam untuk mengerjakan di waktu yang kedua, la jaza tarkul wajibi bila badalin. Maka berarti boleh kita meninggalkan melakukan yang wajib bila badalin, tanpa adanya badal. Ini seperti ini. Menurut mutakalimin, harus ada pembeda antara yang mandub dengan yang al-wajib. Toh kalau misalnya al-mandub boleh ditinggalkan di waktu yang pertama dan boleh dikerjakan di waktu yang kedua, maka kalau kita katakan wajib juga seperti itu, yaitu boleh meninggalkan yang wajib di waktu yang pertama, lalu mengerjakan di waktu yang kedua, maka antara wajib dan mandub tidak ada perbedaan. Jadi untuk adanya perbedaan antara mandub dan wajib, mesti adanya syaratul azmi, syarat berazam. Karena wajib itu pada dasarnya adalah tolabun jazim dan tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan untuk mandub itu tolabnya ghairu jazim dan boleh ditinggalkan. Maka dengan adanya azam, kata orang mutakalimin, barulah muncul perbedaan antara mandub dan al-wajib. Jadi kesimpulannya, ketika mukallaf tidak mengerjakan yang wajib di waktu yang pertama, padahal wajib itu harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Tapi lebih memilih untuk mengerjakannya di waktu yang kedua. Karena kita dalam kasus wajib muasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak melakukan di waktu yang pertama, tapi melakukannya di waktu yang kedua atau waktu-waktu yang lain. Tapi dengan syarat azam, agar wajib tersebut tidak sama dengan mandub dalam prakteknya. Karena dalam mandub itu tidak disyaratkan azam. Karena dalam mandub itu boleh mengerjakan perbuatan tersebut dan juga boleh meninggalkannya. Jadi ini maksud dari wa illa la jaza tarkul wajibi bila badalin. Dan jika tidak disyaratkan azam di waktu yang kedua, itu azam untuk melakukan di waktu yang kedua, maka boleh dong kita meninggalkan yang wajib tanpa badal. Karena dalam logika mereka, wajib itu kalau tidak dikerjakan di waktu yang pertama, harus diganti dengan berazam untuk melakukannya di waktu yang kedua. Ini sebagai pembeda antara wajib dengan al-mandub. Oke, sekarang kita masuk kepada bantahan Imam Baydawi terhadap mazhab yang kedua ini. Kata beliau, waruddabi, dibantahlah dengan annal azma law salaha badalan la ta'addal wajibu bihi. Sesungguhnya azam kalau bisa dianggap sebagai badal, kata beliau, okelah kita anggap azam itu sebagai badal. Maka la ta'addal wajibu bihi, berarti gugurlah yang wajib tersebut atau tertunaikanlah yang wajib tersebut dengan badal tadi. Karena badal dan mubdal minhu itu ishtaraka fil hukmi, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Ketika mubdal minhu tidak ada dan digantikan dengan badal, maka seluruh hak atau seluruh hal yang berkaitan dengan mubdal minhu juga berlaku untuk badal. Maka ketika mubdal minhu atau mengerjakan di waktu yang pertama, harusnya mengugurkan kewajiban. Tapi karena tidak ada perbuatan tersebut tapi digantikan dengan azam, yang azam ini merupakan badal dari perbuatan tersebut, berarti dengan adanya badal,
gugurlah kewajiban si mukallaf dari perintah yang wajib tersebut. Ini kata Imam Baydawi. Wabi, dan ini bantahan keduanya. Yang tadi adalah bantahan yang pertama, sekarang bantahan yang kedua. Wabi annahu law wajabal azmu fil juz'i tsani la ta'addadal badal wal mubdalu wahidun. Sesungguhnya kalau diwajibkan berazam untuk mengerjakannya di waktu yang kedua, la ta'addadal badal, maka akan berbilang badal. Apa maksudnya la ta'addadal badal? Jadi begini, bukankah dalam wajib muasa itu waktu ada tingkatan-tingkatannya? Yang pertama, waktu yang kedua, ketiga, sampai waktu yang terakhir. Kalau misalnya si mukallaf tidak mengerjakan di waktu yang pertama, berarti dia wajib berazam untuk mengerjakan di waktu yang kedua. Bukankah kemungkinan untuk meninggalkannya lagi masih ada? Jadi kalau si mukallaf tetap belum bisa mengerjakan perbuatan wajib tersebut di waktu yang kedua, berarti dia masih dibebani atau masih berkewajiban untuk berazam melakukannya di waktu yang ketiga. Dan begitu seterusnya sampai waktu yang terakhir. Maka dalam kasus ini akan banyak kita temukan badal. Karena ketika tidak dikerjakan di waktu yang pertama, berazam, berarti satu badal. Begitu pula kalau si mukallaf tidak mengerjakannya lagi di waktu yang kedua, maka dia berazam, itu badal yang kedua. Begitu seterusnya sampai waktu yang terakhir. Maka di sini kita temukan banyaknya badal untuk satu mubdal minhu. Kata beliau. Dan ini mumtani'. Bagaimana mungkin satu mubdal minhu digantikan oleh banyak badal? Jadi satu digantikan oleh banyak itu tidak boleh, kata Imam Baydawi rahimahullah. Lalu misalnya kalau mazhab ini mengatakan bahwa yang mesti itu cuman di bagian yang pertama, ini juga mumtani'. Kenapa? Karena ini taksis bila mukhassis. Kenapa kalian wajibkan berazam khusus untuk meninggalkan di waktu yang pertama, dan untuk yang di waktu yang kedua jika juga tidak dikerjakan tidak wajib azam? Apa alasannya? Dan mereka tidak memiliki alasan, dan ini termasuk taksis bila mukhassis. Jadi intinya tidak boleh adanya banyak badal untuk satu mubdal minhu. Oke, ini bantahan kedua untuk mazhab mutakalimin. Sekarang kita masuk kepada mazhab yang ketiga dalam wajib al-muwassa'. Qala rahimahullah wa minna, maksudnya wa minasy syafi'iyyati. Jadi disebahkan pendapat ini kepada sebahagian Syafi'iyah. Man qala, ada yang berpendapat yakhtassu bil awwali wa fil akhiri qada'un. Dikhususkan di waktu yang pertama. Jadi dari seluruh waktu yang tersedia dikhususkan waktu yang pertama untuk mengerjakan wajib tersebut. Wa fil akhiri qada'un, dan kalau dikerjakan di waktu yang paling akhir disebut dengan qada', bukan ada lagi. Oke. Jadi mazhab yang ketiga ini berpendapat bahwa waktu yang pertama lah waktu yang diperuntukkan untuk mengerjakan yang wajib. Jika juga tidak dikerjakan di waktu tersebut tapi dikerjakan di waktu yang akhir, maka perbuatan tersebut disifati dengan qada'. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang mesti kita garis bawahi, bahwa kelima mazhab yang disebutkan oleh Imam Baydawi di sini sebenarnya mengakui adanya wajib muwassa', tapi mereka memiliki perbedaan pandangan dalam hal di waktu yang manakah sebenarnya perintah wajib tersebut harus dilakukan. Kalau menurut mazhab pertama, boleh dilakukan di waktu yang mana saja. Begitu pula dengan mazhab mutakalimin, itu mazhab yang kedua, tapi dengan syarat harusnya ada azam. Sedangkan menurut mazhab yang ketiga, waktu yang dikhususkan itu adalah waktu yang pertama. Sedangkan waktu yang kedua, ketiga, dan yang terakhir itu sebenarnya bukan lagi waktu yang diperuntukkan walaupun tersedia untuk wajib tersebut. Oke. Walaupun nanti di syarah Imam Isnawi akan mengatakan bahwa tiga mazhab terakhir ini adalah mazhab-mazhab yang mengingkari adanya wajib muwassa'. Tapi pendapat Imam Isnawi ini dibantah oleh Syekh Bakhit Al-Muti'i dalam hasyiah beliau terhadap Nihayatus Sul. Kita masuk sekarang ke mazhab yang keempat. Qala rahimahullah wa qalatil hanafiyyatu,
mazhab yang keempat ini dinisbahkan kepada Hanafiyah. Yakhtassu bil akhiri wa fil awwali ta'jilun. Mazhab yang keempat ini adalah kebalikan dari mazhab yang sebelumnya. Jika di mazhab yang sebelumnya yang waktu khusus itu adalah di awal, maka menurut mazhab yang keempat waktu yang khusus itu ada pada akhir, bukan di awal. Dan kalau dikerjakan di awal, maka perbuatan tersebut disifati dengan ta'jil. Oke. Kita ulangi, waqalatil Hanafiyah itu berpendapat para ulama Hanafiyah, yakhtassu bil akhiri, khusus waktunya di yang terakhir. Wa fil awwali ta'jilun, dan untuk waktu yang pertama, maksudnya jika dikerjakan di waktu yang pertama, ta'jilun ini dinamakan dengan ta'jil. Lalu nanti akan ada khilaf apakah perbuatan yang dikerjakan di awal tersebut dianggap fardu atau nafal. Maka ada perbedaan pendapat nantinya. Wa qala al-Karkhi, ini adalah pendapat yang terakhir, pendapat yang kelima. Berkata Imam Al-Karkhi, Imam Karkhi ini merupakan pembesar dari ulama Hanafiyah. Jadi walaupun beliau dari mazhab Hanafiyah, beliau memiliki pandangan tersendiri dalam masalah wajib al-muwassa. Kata beliau, al-ati fi awalil waqti, orang yang mengerjakan perintah tersebut di awal waktu, in baqiya ala sifatil wujubi, jika masih memiliki sifat wujub atau masih memiliki sifat yang sama sampai akhir waktu, yakunu ma fa'alahu wajiban, maka apa yang telah ia kerjakan di awal waktu tadi disebut dengan wajib. Wa illa nafilah, kalau di pertengahan waktu atau di akhir waktu tidak lagi memiliki sifat wujub, seperti tiba-tiba gila atau tiba-tiba haid, maka yang dia kerjakan di awal waktu itu disebut dengan nafilah. Jika kita perhatikan, sebenarnya mazhab Imam Karkhi dengan mazhab yang sebelumnya itu memiliki kesamaan, yaitu pada yang menjadi patokan dalam menentukan fi'il wajib tersebut adalah di akhir waktu. Tapi perbedaannya adalah di mazhabnya Imam Al-Karkhi mesti disyaratkan tidak berubahnya sifat taklif pada si mukallaf. Sedangkan di mazhab yang keempat, pertimbangan ini tidak ada. Jadi walaupun misalnya si mukallaf telah mengerjakan di awal waktu, lalu tiba-tiba di pertengahan waktu dan sampai habis waktu tersebut gila atau yang semacamnya, maka perbuatan yang telah dikerjakan oleh mukallaf tetap dihitung sebagai wajib. Sedangkan menurut Imam Karkhi, jika di pertengahan waktu sampai akhir waktu si mukallaf hilang sifat taklifnya, maka apa yang telah ia kerjakan tidak disebut dengan wajib, tapi disebut dengan nafilah. Oke. Sekarang kita baca hujjah dari mazhab yang keempat dan mazhab yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah, wahtajju, dan mereka berhujjah, yaitu ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi patokan wajib tersebut adalah pada akhir waktu. Bi annahu, bahwasanya law wajaba fi awalil waqti lam yajuz tarkuhu, bahwasanya yang wajib tersebut jika memang mesti dikerjakan di awal waktu, harusnya tidak boleh untuk ditinggalkan. Jadi kata beliau, kalau misalnya perbuatan yang wajib tersebut mesti dikerjakan di awal waktu, harusnya tidak boleh ditinggalkan. Tapi nyatanya boleh ditinggalkan. Berarti sebenarnya ini adalah istidlal yang tidak sempurna. Ini adalah potongan dari hujjah mazhab yang keempat dan yang kelima. Jadi Imam Baydhawi hanya menyebutkan sebahagiannya saja, dan bagian yang lain beliau biarkan karena beliau mungkin berhusnuzon bahwa orang yang membaca kitab beliau paham dengan bagian yang tidak beliau sebutkan. Baiklah, kita akan mencoba untuk menyebutkan hujah ini secara sempurna. Hujah ini tersusun dalam bentuk qiyas istisna'i al-muttasil.
yang kita pelajari dalam ilmu mantik. Contohnya yang masyhur dalam ilmu mantik untuk qiyas istisna'i muttasil, "Lau kana hadza insanan lakana hayawanan." Kalau misalnya orang ini insan, berarti dia adalah hewan. Lakinnahu laisa hayawanan, tapi dia bukan hewan. Maka natijahnya fahuwa laisa insanan. Karena insan merupakan nawu' dari hayawan. Dia hayawan itu jenis, di bawahnya terdapat nawu' yang kita sebut dengan insan. Hayawan itu lebih umum daripada insan, dan insan lebih khusus daripada hayawan. Setiap insan adalah hayawan, tapi belum tentu setiap hayawan itu insan. Karena bisa jadi dia itu kuda. Jadi kuda merupakan salah satu nawu' dari hayawan. Maka ketika kita katakan bahwa lakinnahu laisa hayawanan, kita menafikan yang umum, secara otomatis kita menafikan setiap khas darinya. Fahuwa laisa insanan. Maka orang tersebut juga bukan insan. Ya, karena nafyul a'am yastalzimu nafyal akhas. Dan di sini juga terpenuhi syarat muntij dari qiyas istisna'i muttasil. Karena qiyas istisna'i muttasil itu cuman muntij pada dua keadaan. Pertama, wad'ul muqaddam atau raf'ut tali. Dan contoh yang kita sebutkan barusan ini khusus contoh untuk raf'ut tali wa yuntiju raf'al muqaddam. Ini teori dalam masalah qiyas istisna'i muttasil. Sekarang kita masuk kepada hujah mazhab keempat dan kelima. Sebenarnya hujah mereka itu secara sempurna seperti ini. Law wajaba fi awalil waqti lam yajuz tarkuhu wal lazimu batilun li thubuti jawazi tarkihi fi awalil waqti wa huwa yunafi wujubahu fihi fata'ayyanu ayyakuna waqtuhu akhiral waqti. Jadi sempurna hujahnya adalah kalau misalnya perbuatan tersebut mesti dikerjakan di awal waktu, maka tidak boleh ditinggalkan di waktu yang pertama tersebut. Tapi nyatanya boleh ditinggalkan. Maka natijahnya bahwasanya perbuatan tersebut tidak wajib di awal waktu. Karena tadi ketika kita raf'ut tali menghasilkan raf'ul muqaddam. Ketika kita menafikan dia itu ternyata boleh ditinggalkan di awal waktu, berarti kita menafikan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib di awal waktu. Maka ini adalah hujah mazhab keempat dan kelima yang mengatakan bahwa yang menjadi patokan wajib tersebut atau mesti dikerjakan wajib tersebut di akhir waktu. Oke, sebelum kita masuk ke bantahan Imam Baydawi rahimahullah, sebenarnya dalam penyampaian mazhab keempat dan kelima ada kritikan sebenarnya dari para muhasyi. Kalau diteliti lebih dalam, ternyata mazhab Hanafiyah pun juga berpendapat bahwa si mukallaf boleh mengerjakan di bagian yang mana saja di antara waktu-waktu yang tersedia. Oke. Maka penukilan mazhab Hanafiyah dan Imam Qarhi di sini sebenarnya kurang tepat. Ini merupakan kritikan yang diberikan oleh sebahagian muhasyi terhadap kitab Nihayatul Ushul. Jadi ini di luar pembahasan kita sebenarnya, ini tambahan saja. Dalam mazhab Hanafi, wajib itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, disebut dengan nafsul wujub. Nafsul wujub. Apa yang dimaksud dengan nafsul wujub? Itu kapan si mukallaf baru diwajibkan untuk mengerjakan perintah tersebut. Contohnya, ketika masuk waktu zuhur, barulah mukallaf diwajibkan untuk mengerjakan zuhur. Itu sederhananya. Kemudian dari sisi yang kedua disebut dengan wujubul ada. Apa itu wujubul ada? Kapan si mukallaf mesti mengerjakan perintah tersebut. Jadi kapan waktunya? Kata ulama Hanafiyah, waktunya menjadi muta'ayyan ketika si mukallaf mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi misalnya si mukallaf mengerjakan sholat di waktu yang kedua misalnya. Berarti waktu kedua itulah waktu yang
muta'ayyan untuk si mukallaf dalam mengerjakan perintah tersebut. Dan ini berlaku sampai akhir waktu. Dan di akhir waktu, karena tidak ada lagi pilihan waktu setelah itu, maka kedudukan akhir waktu dari waktu-waktu yang lain lebih dominan, lebih diutamakan. Makanya lah ta'alluq dari wajib itu punya nilai tersendiri pada akhir waktu. Maka mungkin ini yang dimaksud oleh Imam Baydawi dengan fil akhiri. Sekarang kita kembali ke matan Minhajul Usul. Setelah disampaikan oleh Imam Baydawi hujjah mazhab keempat dan kelima, sekarang bantahan beliau terhadap hujjah mazhab tersebut. Kata beliau, "Qulna al-mukallafu mukhayyarun baina adaihi fi ayyi juz'in." Al-mukallaf mukhayyarun baina adaihi fi ayyi juz'in min ajza'ihi. Kata Imam Baydawi, tidak. Mukallaf itu boleh memilih atau diberikan pilihan untuk mengerjakan perbuatan wajib tersebut di waktu yang mana saja dari waktu-waktu yang pertama. Jadi kata Imam Baydawi, oke, kalian membantah pendapat yang mengatakan wajib di awal. Kami juga setuju sebenarnya dengan itu. Kami juga mendakwakan bahwa yang wajib itu bukan di awal waktu. Berarti bantahan kalian tidak tepat sasaran. Karena ketika kalian menafikan waktu yang pertama, bukan berarti mesti di waktu yang terakhir. Bukankah sholat itu punya banyak waktu? Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu karohah, dan waktu hurmah. Jadi tidak mesti ketika menafikan yang pertama, mesti yang subut itu adalah waktu yang terakhir. Karena bisa jadi yang subut itu di waktu kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir. Itu bantahan Imam Baydawi terhadap hujahnya mazhab keempat dan yang kelima. Sekarang kita masuk kepada syarah Imam Isnawi dalam Nihayatul Usul. Kata beliau, qala syarih rahimahullah, aqulu hadza taqsimun akhar lil wujubi bi'tibari waqtihi. Ini merupakan pembahagian lain untuk wujub berdasarkan ta'alluqnya dengan waktu. Wa hasiluhu, kemudian kesimpulannya, annal fi'lal muta'alliqa biwaqtin muayyanin, bahwasanya fi'il ketika berkaitan dengan waktu, biwaqtin muayyanin dengan waktu tertentu, yang qasimu ila thalathati aqsamin, punya 3 macam. Jadi perbuatan jika kita lihat dari segi waktunya bisa terbagi menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ahaduha ayyakuna waqtuhu musawiyan lahu, bahwasanya waktu perbuatan tersebut musawiyan lahu, musawiyan lil fi'li, sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh perbuatan tersebut. La yazidu alaihi, tidak lebih dari waktu yang dibutuhkan. Wala yang kusu, juga tidak kurang dari waktu yang dibutuhkan. Kasawmi syahri Ramadan, seperti puasa pada bulan Ramadan. Karena ketika puasa bulan Ramadan, kita tidak memiliki waktu lebih sehingga bisa mengerjakan 2 puasa dalam 1 hari. Begitu pula waktu yang tersedia tidak kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan perbuatan. Wa yusamma hadza bil wajibil mudayyaqi, dan dinamakanlah kemungkinan yang pertama ini dengan wajib al-mudayyaq. Atsani, kemungkinan yang kedua, ayyakunal waqtu naqisan 'anil fi'li, waktu yang tersedia kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk perbuatan, kurang dari perbuatan. Fala yajuzu taklifu bihi, maka tidak boleh taklif dengan semisal ini. Inda, menurut man la yujawwizu at-taklifa bil muhal, menurut ulama yang menolak adanya taklif bil muhal. Illa, kecuali, jadi mazhab yang mengatakan tidak boleh taklif bil muhal, tanazul, kalaupun terjadi kejadian seperti ini, bisa jadi maksudnya seperti ayyakuna li gharadil qada, bisa jadi maksudnya adalah untuk mengerjakan qada. Fa yajuzu, maka bolehlah kalau maksudnya li gharadil qada. Ka wujubil zuhri mathala, seperti wajibnya salat zuhur, ala man zala udhruhu fi akhiril waqti,
untuk orang yang hilang udurnya di akhir waktu, seperti anak kecil yang sebelum habis waktu zuhur tiba-tiba balik, atau orang gila yang sebelum habis waktu zuhur tiba-tiba tersadar, atau perempuan yang haid sebelum habis waktu zuhur suci dari haidnya. Kal jununi wal haidi wassiba. Ini contoh yang kita sebutkan sebelumnya, seperti orang gila, perempuan haid, wassiba, dan bayi. Waqad baqiya miqdaru takbiratin, dan masih tersisa dari waktu zuhur tersebut, contohnya sekadar untuk melakukan takbiratul ihram. Maka ketika terjadi kasus seperti ini, orang-orang tersebut punya kewajiban untuk melakukan perintah, yaitu sholat, walaupun sebahagian dari sholat tersebut keluar dari waktu adanya. Wa itlaqul musannifi lafzal qada'i fihi nazar. Dan pemakaian Imam Baydawi terhadap lafaz qadha di sini ada catatan atau ada kritikan. Li'anna dzalika makhsusun bima idza lam yumkin fi'lu rak'atin fil waqti. Karena pemakaian qadha itu khusus pada tidak mampunya seseorang mengerjakan satu rakaat full di waktu ada. Di dalam mazhab Syafi'iyah, ada itu bisa dipakaikan untuk orang yang mengerjakan satu rakaat sempurna, itu dari takbiratul ihram sampai dia berdiri lagi di waktu ada, walaupun sisa dari rakaat sholat tersebut terdapat di waktu asar. Ini pemakaian ada dan qadha dalam prakteknya. Oke. Fa in fa'ala fahiya adaun. Fa in fa'ala, jika orang tersebut mengerjakan satu rakaat sempurna, fahiya adaun, maka sholat tersebut sudah disebut dengan atau masuk kategori ada. Alal masyhuri indana, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Fal ahsan ayyaqul, maka lebih baik musannif Imam Baydawi menyebutkan dengan lafaz illa li gharadit takmili kharijal waqti, kecuali tujuannya untuk menyempurnakan yang wajib tersebut di luar waktu. Ini kritikan dari segi pemilihan bahasa saja. Oke, karena sebenarnya pemakaian qadha di sini memang banyak sekali catatan-catatan yang diberikan oleh syurah dan muhasyi. Tapi kita cukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Isnawi di sini. Oke, kita lanjutkan. As-salisu, yang ketiga dari iktibar waktu dalam wajib. Wajib berkaitan dengan waktu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sama waktu dengan waktu yang dibutuhkan oleh fi'il. Yang kedua, kurang waktu yang tersedia dari waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, ini dia, ayyazidal waktu 'alal fi'li, bahwa waktu yang tersedia lebih dari waktu yang dibutuhkan oleh fi'il. Wa huwa alladhi nusammihi bil wajibil muwassa'. Dan jenis yang ketiga ini yang kita namakan dengan wajib al-muwassa'. Wa fihi khamsatu madzahib. Dan dalam wajib muwassa' terdapat 5 mazhab. Untuk rincian masing-masing mazhab akan kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita baca pada pertemuan kali ini bisa dipahami. Wa fil khitami nas'alullaha ta'ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana ma 'alimna wa yazidana 'ilma wa yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husni masirin ilaih wa i'tadan ila yaumil qudumi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.